Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'i s-salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حربي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شمسوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, kita sampai pada halaman 145 dari kajian kitab Wasaya Al-Imam Abi Hanifah, halaman 145, syarah ya, halaman 45, 145. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Walaqad qila dan dikatakan di dalam sebuah bait syair. Ini dijadikan lagu oleh Adam Ali ya. Dijadikan lagu oleh Adam Ali tentang persahabatan. Idzal mar'u la yar'aka illa takallufa fada'ahu wa la tukthir 'alaihi ta'assufa. Idzal mar'u la yar'aka, jika sebentar ya, ini kok.
Idzal mar'u la yar'aka illa takallufa fada'ahu wa la tukthir 'alaihi ta'assufa. Ini jadi saya di luar kota ya, masih di luar kota. Saya kebetulan tidak bawa kitab tapi sudah saya screenshot kitabnya. Ini tadi saya buka di laptopnya bermasalah. Ini saya tampilkan di layar, barangkali semuanya bisa melihat ya. Idzal mar'u, jika seseorang la yar'aka illa takallufa, tidak menjagamu kecuali dibuat-buat. Ya artinya tidak berteman denganmu dengan tulus. Tidak berteman dengan kamu secara tulus. Dia hanya basa-basi saja ketika melakukan pertemanan denganmu. Tidak tulus bersahabat denganmu. Fada'ahu, maka tinggalkan ia. Wala tir 'alaihi ta'assufa. Dan jangan banyak menyesal untuk meninggalkannya. Wala tuktir 'alaihi at-ta'assufa. Kita buka halaman berikutnya sebentar. Yang buka mikrofon tolong ditutup ya. Kita buka halaman berikutnya sebentar. Fafin nasi abdalun wa fit tarki rahatun wa fil qalbi sabrun lil habibi walau jafa. Fafin nasi, maka pada manusia-manusia lain, abdalun, pengganti-pengganti. Ya, tinggalkan kalau ada seseorang yang berteman denganmu hanya dibuat-buat, dia tidak mementingkan dirimu, dia hanya mementingkan kemaslahatan dirinya, kepentingan dirinya, tinggalkan dia dan jangan menyesal. Ini syair ini, bait-bait syair ini dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang sering mendengarkan lagu-lagu Adam Ali, nasyid Adam Ali, seorang musisi, seorang vokalis yang berasal dari Beirut, Lebanon, pasti dia mengetahui bait-bait syair ini. Fafin nasi abdalun, karena banyak pengganti yang bisa kita jadikan teman. Wa fit tarki rahatun. Dan ketika kita meninggalkan teman yang tidak tulus, itu rahatun. Itu adalah sebuah ketenangan di dalam hati kita. Daripada kita berteman dengan seseorang yang tidak tulus, hanya mengambil keuntungan saja dari kita, maka tinggalkan dia. Jangan menyesal karena kita meninggalkan dia. Hati kita menjadi tenang kalau kita tinggalkan teman yang seperti itu. Ya, kata Imam Syafi'i di dalam bait syair ini. Wa fil qalbi sabrun lil habibi walau jafa. Wa fil qalbi sabrun, dan di dalam hati ada kesabaran. Ya, mestinya kita sabar lil habibi, bagi orang yang dicintai. Walau jafa, meskipun dia dingin dengan kita, meskipun dia memperlakukan kita dengan buruk, ya. Ya, kalau kita berteman dengan seseorang, dia tidak tulus, dia memperlakukan kita dengan tidak baik, tinggalkan, ya. Tapi bagi sebagian orang mungkin ada kesabaran di dalam hatinya. Silahkan kalau sabar berteman dengan dia, telaten berteman dengan dia, silahkan walaupun dia dingin kepada kita, walaupun dia tidak baik kepada kita, walaupun dia jafa, ya, berwatak keras, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah mementingkan kita. Fama kullu man tahwahu yahwaka qalbuhu, fama kullu man tahwahu yahwaka qalbuhu. Tidak setiap orang yang engkau senangi, engkau cintai, engkau sayangi, dia juga menyayangimu. Tidak setiap orang yang engkau sayangi, dia juga menyayangimu. Tidak setiap orang yang engkau cintai, dia juga mencintaimu. Wala kullu man safaitahu
laka qad safa wala kullu man safaitahu, dan tidak setiap orang yang engkau tulus berteman dengannya, wala kullu man safaitahu laka qad safa, tidak setiap orang yang engkau tulus berteman dengannya dia tulus berteman denganmu. Idza lam yakun safwul widadi tabi'atan fala khaira fi wuddin, bisa juga dibaca fi widdin yaji'u takallufa. Idza lam yakun safwul widadi tabi'atan, jika ketulusan kasih sayang ya itu tidak menjadi tabi'atan, tidak menjadi sebuah watak, tidak menjadi sebuah tabiat. Jika dalam pertemanan itu teman kita tidak menjadikan ketulusan dan kasih sayang itu sebagai wataknya, sebagai karakternya, sebagai tabiatnya, fala khaira fi wuddin yaji'u takallufa, maka tidak ada kebaikan di dalam kasih sayang yang kemudian yaji'u takallufa, yang kemudian berubah menjadi takalluf, ya, sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang dibuat-buat, tidak tulus. Wala khaira fi khillin yakhunu khalilahu, wala khaira, dan tidak ada kebaikan fi khillin, pada sahabat, pada teman, yakhunu khalilahu, yang tidak amanah kepada temannya, yang berkhianat kepada temannya. Wa yalqahu min ba'dil mawaddati bil jafa, wa yalqahu min ba'dil mawaddati bil jafa, dan dia melakukan perilaku-perilaku yang buruk setelah kasih sayang. Ya, wa yalqahu min ba'dil mawaddati bil jafa, dan dia setelah berteman dengan kita secara baik, secara tulus, tetapi kemudian setelah itu melakukan ketidaktulusan. Ya, tidak ada baiknya teman yang seperti ini. Wa yunkiru 'aishan qad taqadama 'ahduhu, wa yunkiru 'aishan qad taqadama 'ahduhu, dan dia mengingkari atau memungkiri pertemanan yang selama ini telah dijalin. Wa yuzhiru sirran kana bil amsi qad khafa, wa yuzhiru sirran kana bil amsi qad khafa, dan dia menampakkan rahasia yang pada waktu-waktu kemarin, pada waktu-waktu sebelumnya rahasia itu tersembunyi. Ya, dia sebenarnya mungkin sejak awal itu menyimpan sesuatu yang tidak baik ya dengan kita, menyimpan tujuan-tujuan yang tidak baik di hatinya kepada kita ketika melakukan pertemanan dengan kita. Awalnya kita tidak tahu. Ya, awalnya itu adalah menjadi rahasia dia, tetapi lama-kelamaan terbuka kedoknya. Ya. Kalau teman seperti itu ya tinggalkan saja, kata pengarang bait syair ini. Salamun 'alad dunya, selamat tinggal dunia, idza lam yakun biha, jika tidak ada di dalamnya. Shadiqun, teman, saduqun, yang tulus, shadiqul wa'di, yang menepati janji, munsifa. Munsifa itu artinya, munsif itu artinya ansofa ar-rajulu, artinya adalah adalah, adil, ya. Artinya berperilaku baik, tidak pernah berbuat zalim. Ya, ini sebagai gambaran ya bahwa teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang tidak setia, teman-teman yang selalu berkhianat kepada kita, tidak tulus kepada kita, hanya mengeruk keuntungan dari pertemanannya dengan kita, maka kita tinggalkan teman seperti itu, kita cari teman-teman yang lain. Kita cari teman-teman yang seakidah, sevisi, semisi. Kita cari teman-teman yang mau menegur kita ketika kita berbuat salah, berkenan mendorong kita ketika kita melakukan berbagai kebaikan. Teman di dalam susah, teman di dalam suka dan duka, tidak hanya di dalam suka, tapi juga di dalam duka. Kita lanjutkan, qala al-imamu Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wala tukhadim khasisan wala wadi'an, dan janganlah engkau pekerjakan seorang yang hina,
Khasis dan wadhi' itu kurang lebih artinya sama. Janganlah engkau pekerjakan pelayan yang hina. Janganlah engkau pekerjakan pelayan yang buruk, yang hina perilakunya. Asyarah yadkhulu hadha fi 'alaqatil 'alimi bi ghairihi wa ittisalihi ma'an nas wal khultati bihim. Apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah, wala tukhadim khasisan wala wadi'an, ini masuk dalam pembahasan hubungan antara seorang alim, ya, yang dimaksud alim di sini adalah seorang da'i, seorang pengajar ilmu agama, seorang tokoh yang dituakan di masyarakatnya, seorang aktivis dakwah yang menyebarkan dakwah Islam pada masyarakat di sekitarnya, bi ghairihi, hubungan dia dengan selainnya, wattisalihi ma'an nas, dan interaksinya dengan masyarakat sekitar, wal khultati bihim, ya, artinya sama, wal khultati bihim, dan pergaulannya dengan masyarakat sekitar. Fa ba'da an ajmalal imamu kalamahu fi muawanatil ghairi, setelah Imam Abu Hanifah membahas secara global fi muawanatil ghair, mengenai anjuran untuk menolong orang lain, ya, di dalam nasihat-nasihat sebelumnya, wasiat-wasiat sebelumnya. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada orang lain. Wa tafriji karbihim, wa tafriji qalbihim, wa tafriji karbihim, dan melapangkan kesusahan mereka, ya, menolong apabila mereka ditimpa kesusahan. Wa tafriji qalbihim, dan wa tafrihi qalbihim, wa tafrihi qalbihim, dan menggembirakan hati mereka, wa talattufi bihim, dan berkasih sayang dengan mereka, wa ighathatihim, dan menolong mereka, wa mutaba'ati akhbarihim wa ahwalihim, dan mengikuti kabar-kabar mereka, artinya memastikan mereka dalam keadaan baik-baik. Mutaba'ati akhbarihim, mengikuti kabar-kabar mereka, wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka, ya, artinya memastikan apakah orang-orang di sekitarnya, apakah murid-muridnya, apakah jamaahnya, apakah kerabatnya ini dalam keadaan baik. Kalau dalam keadaan baik, alhamdulillah. Kalau dalam keadaan membutuhkan bantuan, dia berusaha untuk menolong. Kalau jamaah dan orang-orang di sekitarnya dalam keadaan susah, maka dia berusaha untuk menolong mereka. Bada'al imamu, setelah itu semuanya, ya, di dalam nasihat-nasihat pada bagian-bagian sebelumnya, di dalam pertemuan sebelumnya, seperti itu keterangan yang disampaikan. Pada sesi ini bada'al imamu, Imam Abu Hanifah memulai bitafsili, penjelasan secara rinci, fi kaifiyatit ta'amuli, mengenai bagaimana cara berinteraksi, ma'a asnafin nasi, bagaimana cara bergaul, ma'a asnafin nasi, dengan berbagai karakter manusia, berbagai jenis manusia. Lima fi dzalika minal muhafadzati ala hadafi tilmidhihi Yusufa, karena ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara bergaul dengan berbagai karakter manusia, maka itu akan membantu muridnya, ya, Yusuf bin Khalid As-Samti, membantu muridnya di dalam upaya untuk meraih tujuannya, yaitu apa? Wahwa Nashruddin, tujuan utama dari Yusuf As-Samti ketika beliau pamit pulang kepada Imam Abu Hanifah untuk menyebarkan dakwah di kampung halamannya adalah Nashruddin, menyebarkan agama. Wa jama'un nas, dan mengumpulkan, menghimpun orang-orang, ala ta'ati, atas ketaatan, wal khairi, dan kebaikan. Wal kalamu fi hadhihi an-nasihati huwa 'alal khadami, dan apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah pada bagian ini adalah
mengenai pelayan. Mengenai pelayan. Salah satu jenis orang yang akan kita hadapi setiap hari adalah pelayan. Faqassamal imamul khadama qismaini. Maka Imam Abu Hanifah membagi pelayan itu menjadi dua. Khadamun khasisun wadhi'un, pelayan yang hina, pelayan yang buruk, wa khadamun mutawadhi'un mutaraffi'un 'anil khissati wal wadha'ati. Yang kedua adalah pelayan yang rendah hati, yang tidak hina dan tidak buruk. Bentar, kita lanjut ke halaman berikutnya. Bentar ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bagi yang baru mengikuti kajian ini, kajian kitab Wasaya Al-Imam Abi Hanifah, ini adalah sebuah kitab yang ditulis langsung oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ya, bukan ditulis oleh muridnya, tapi ini ditulis langsung oleh beliau untuk membekali murid beliau yang bernama Yusuf Ibnu Khalid As-Samti ketika pamit kepada beliau setelah mondok sekian lama di majelisnya, di pesantrennya Al-Imam Abu Hanifah untuk pamit pulang ke Basrah. Jadi Al-Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah. Yusuf ini aslinya adalah Basrah. Ketika sudah sekian lama belajar kepada Imam Abu Hanifah, beliau ingin pamit pulang untuk mengamalkan ilmunya di Basrah. Maka Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kepada Yusuf, tunggu dulu, jangan pulang dulu sampai aku menuliskan beberapa wasiat, beberapa nasihat yang akan menjadi bekal bagi kamu di dalam melakukan aktivitas dakwah, di dalam upaya untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama di masyarakat di Basrah. Wa hadzara radhiyallahu anhu minal khadimil khasis. Al-Imam Abu Hanifah memperingatkan Yusuf, muridnya ini, dari dan juga memperingatkan kita semuanya ya terhadap pelayan yang hina. Faqala, maka beliau mengatakan wala tukhadim ay la tattakhidhu khadiman. Jangan mempekerjakan seorang pelayan. Walaysa muradul imami bidzalika takabbur alaihim wa 'adam al-ihsani ilaihim wa tarka syafaqati fit ta'amuli ma'ahum. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah ini bukanlah sombong kepada pelayan, tidak baik kepada pelayan, meninggalkan kasih sayang ketika berinteraksi dan bergaul dengan pelayan. Maksudnya beliau tidak seperti itu. Maksud beliau tidak seperti itu. Wa an yanzura ilaihim nadratan naqsin wazdira'in wa fawqiyatin. Yang beliau maksud juga bukanlah mengatakan kepada kita untuk memandang pelayan itu dengan pandangan hina, dengan pandangan bahwa kita adalah atasan, mereka adalah bawahan, pelayan itu adalah bawahan. Kita pandang mereka dengan pandangan buruk, dengan pandangan hina. Sementara kita pandang diri kita dengan pandangan lebih darinya. Tidak seperti itu. Yang dimaksud tidak seperti itu. Jangan salah paham ya. Wa an la yahfadhu lahum haqqa. Dan bukan berarti Al-Imam Abu Hanifah memerintahkan kita, memberikan nasihat kepada kita untuk tidak menjaga hak-hak pelayan, untuk tidak memenuhi hak-hak pelayan, tidak seperti itu. Wa an yadribahum, dan untuk memukul pelayan-pelayan itu, wa yushaddida alaihim zulman, dan berbuat zalim yang sangat, yang parah kepada pelayan. Kaifa wal imamu qad amara bil ihsani ilal ghair wa in kana zaliman. Ya, bagaimana mungkin itu yang dimaksud di dalam nasihat ini, sedangkan pada nasihat-nasihat sebelumnya Al-Imam Abu Hanifah memerintahkan kepada muridnya dan juga
memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, untuk tetap berbuat baik kepada orang lain walaupun orang itu berbuat zalim kepada kita. Wa ma kalamul imami radhiyallahu anhu illa min babi dar'il mafasidi wa tawaqqil mahaliki wal bu'di 'anil mata'ibi. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah dengan nasihat beliau, wala tukhadim khasisan, jangan mempekerjakan pelayan yang hina. Ini yang beliau maksud tiada lain adalah illa min babi dar'il mafasid, untuk jaga-jaga, ya, upaya preventif untuk menolak keburukan-keburukan, ya, menjaga diri kita dari keburukan-keburukan, menjauhkan diri kita dari al-mata'ib, ya, rasa letih ketika bergaul dan mempekerjakan seorang pelayan yang hina. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Jamil Halim yang dimaksud hina di sini apa. Fa innal khadimal khasis asy-sya'nil wadi'al qadri. Karena sesungguhnya pelayan yang hina, yang rendah derajatnya, alladzi 'anit tuqa ba'idun, yang dari ketakwaan dia jauh, wa minal fisqi qaribun, dari kefasikan dia dekat, walil fujuri mudimun, dan dia selalu melakukan hal-hal yang terlarang di dalam agama. La yu'manu janibuhu, maka orang yang seperti ini tidak layak untuk diberi amanah, ya. Dia tidak bisa dipercaya. Wala yu'tamanu ala baitin, dia juga tidak dipercaya untuk mengurus rumah. Wala manzilin, manzil dan bait itu sama. Wala malin, dan dia tidak layak untuk diberi amanah mengurus harta. Wala ahlin, keluarga. Wala auratin, dan juga kekurangan-kekurangan kita, ya, akan dia ketahui dan mungkin akan dia sebarkan. Wala nafsin, dan juga diri. Ya. Bagaimana mungkin kita mempekerjakan seseorang yang akan kita limpahkan kepadanya wewenang untuk mengurus rumah kita, mengurus keluarga kita, mengurus diri kita, kepada orang yang wadhi'us sya'n, ya, al-khasis asy-sya'ni, al-wadhi' al-qadri, kepada orang yang hina. Hina di sini yang dimaksud kata Syekh Jamil Halim sebagai pensyarah kitab ini adalah orang yang jauh dari ketakwaan, dekat dengan kefasikan, selalu berbuat baik. Ya. Saya sering menyampaikan nasihat kepada orang-orang di sekitar saya, kalau ingin mempekerjakan pelayan, kalau ingin cari tukang, carilah tukang yang minimal kita lihat dia dan kita yakin betul bahwa dia adalah orang yang menjaga sholatnya. Ya, ketika orang itu sudah tidak mau sholat, ya, itu artinya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak takut meninggalkan perkara yang wajib yang Allah bebankan kepadanya. Kalau kepada Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada kita, apalagi kepada majikannya, apalagi kepada orang yang menyewanya, apalagi kepada manusia, sesama hamba. Ya, dia tidak bisa dipercaya. Orang yang seperti ini, kalau kepada Allah saja dia tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kewajiban, maka orang yang seperti ini tidak bisa kita jadikan orang yang kita serahi berbagai amanah kepadanya. Ya, tidak layak untuk kita serahi berbagai urusan kepadanya. Wa kaifa, kata Syekh Jamil, fa kaifa satatma'innu ala ahlika in khala bihim. Bagaimana mungkin engkau akan merasa nyaman, engkau akan merasa tenang dengan keluargamu in khala bihim, jika pelayan itu berada di dekat mereka sementara kita tidak berada di tengah-tengah mereka. Wa kaifa sata'manu ala nafsika min ghadrihi. Bagaimana mungkin engkau akan merasa aman, ya, dari
khianatnya, dari khianat yang akan dia lakukan. Bal qad yaqtuluka. Ya, bahkan terkadang pelayan yang seperti itu akan membunuhmu. Alladzi la yakhafullaha, maka orang yang tidak takut kepada Allah, khaf minhu, takutlah kepadanya. Wahdharhu, dan waspadailah dia. Orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang jauh dari ketakwaan, orang yang selalu meninggalkan kewajiban, orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang diharamkan, orang yang seperti itu, maka waspadailah dia. Ihdharhu, waspadailah dia. Faqad tusawwilu lahu nafsuhu makro. Ya, bisa jadi hawa nafsunya akan mengajaknya untuk melakukan makar, melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan kita. Waqad yudmiru laka adawatan. Terkadang dia menyimpan permusuhan di dalam hatinya kepadamu. Wa yamkuru bika ghadra, dan akan melakukan makar kepadamu, akan melakukan pengkhianatan kepadamu, akan melakukan hal-hal buruk kepadamu. Wal qasasu wal amthilatu ala hadza mahsyuwatun biha. Butunu kutubit tarikh, fakam sami'na min 'abdin qatala sayyidahu. Cerita contoh mengenai hal ini sangat banyak di kandungan kitab-kitab sejarah. Ya, kalau sekarang setiap hari kita membaca berita. Ada seorang pelayan yang membawa lari berangkas. Barusan tadi malam saya baca berita. Di detik.com ada pelayan yang membawa berangkas. Yang dia bekerja sama dengan temannya. Ya, ketika majikannya berada di luar kota, berangkas itu dia keluarkan ke teras, CCTV di rumah dimatikan semuanya, kemudian dia bawa berangkas itu keluar rumah, kemudian dijemput oleh temannya, dinaikkan ke dalam mobil. Ya, untung dilihat oleh CCTV di luar rumah, ya, CCTV kompleks. Ya, begitulah yang terjadi kalau seorang pelayan jauh dari ketakwaan, seorang pelayan tidak pernah sholat, seorang pelayan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam nara wa nasma' fi hadhihi al-ayyam. Wa kam nara, betapa banyak kita lihat, wa nasma'u, dan kita dengar, fi hadhihi al-ayyam, di masa sekarang, mimma ya'maluhu ba'dul khadami, dari apa yang dilakukan oleh sebagian pelayan, wa yaqumuna bihi minal mafasidi wal madarri, dan apa yang dia lakukan terkait dengan kerusakan-kerusakan dan madarat-madarat yang dilakukan oleh pelayan yang membahayakan majikannya, yang membahayakan keluarga majikannya. Falaqad hassala min ba'dihim an qatalu aulada mustakhdimihim. Dan telah terjadi di berbagai tempat dari sebagian pelayan, mereka melakukan pembunuhan terhadap anak-anak majikannya. Anak-anak majikan pelayan-pelayan itu. Bal waqatalu mustakhdimihim aidan. Bahkan ada sebagian dari pelayan-pelayan itu di berbagai tempat yang membunuh majikan mereka. Wa hasala min ba'dil khadimati an faddat biyadiha bakarata tiflatin intiqaman min ahliha wal a'yadzu billahi ta'ala, ya. Dan telah terjadi hasala. Nah, pensyarah kitab ini Syekh Jamil Halim menggunakan redaksi hasala. Artinya hal ini betul-betul pernah terjadi. Tidak hanya di negara beliau, tapi di berbagai negara di dunia. Telah terjadi sebagian khadim, sebagian pelayan, ya, sebagian pelayan ini menghilangkan keperawanan seorang anak kecil, seorang anak perempuan kecil, intiqaman min ahliha, sebagai bentuk balas dendam, ya, terhadap keluarga dari anak kecil itu. Wa min ba'dihim as-sariqatu awil khiyanatu. Sebagian dari pelayan itu melakukan pencurian, pengkhianatan. Ya. Kita tahu ada artis beberapa waktu yang lalu, pelayannya
bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional, bekerja sama dengan seorang notaris, ya, seorang notaris tanah untuk mengambil alih dan membalik namakan tanah-tanah dan lahan-lahan punya majikannya. فلذلك يتأكد على من يريد أن يستخدم إنسانا أن يبحث عن الدين الأمين الذي يخاف الله. Maka sangat ditekankan bagi orang yang ingin mencari pelayan, ingin mencari pembantu, untuk mencari pembantu yang dayyin, yang paham agama, yang taat kepada agama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, al-amin, yang bisa dipercaya. Alladzi yakhafullaha, yang takut kepada Allah. Ya paling tidak, kalau kita susah mencari pelayan-pelayan yang seperti itu, ya kalau seandainya kita orang kaya, kemudian kita butuh beberapa pembantu kita ajak untuk ngaji secara berkala. Kalau perlu, kita suruh mereka untuk mengkhatamkan ilmu agama yang fardhu ain. Kita ajak mereka untuk ngaji ilmu agama yang fardhu ain. Saya ada majelis taklim di Surabaya, ya. Di Surabaya ada seorang pengusaha, dia memiliki karyawan sekitar 30 orang. Setiap hari Sabtu, ya mestinya mereka bukan setiap hari Sabtu, setiap hari Sabtu di pekan pertama setiap bulan, ya. Sabtu pertama setiap bulan mereka diliburkan. Sebagai ganti dari pekerjaan mereka yang diliburkan, mereka diharuskan untuk ngaji. Dan itu digaji oleh pengusahanya, digaji oleh majikannya. Mereka harus ngaji. Mukhtasar Sulamit Taufiq. Ya, semuanya harus ngaji dan diabsen. Kalau tidak ngaji berarti dianggap absen dari jam kerja di hari itu. Ya, ini adalah upaya untuk menjadikan para pembantu, para pelayan, para pekerja kita paham ilmu agama yang fardhu ain minimal, dan diharapkan nanti mereka bisa mempraktekkan dan mengamalkan ilmu agama yang fardhu ain yang mereka pelajari. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan barokah, semakin barokah hidup kita, semakin barokah usia kita, mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai ketaatan, mudah-mudahan kita dijadikan akhir hayat kita sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.